Haleluya, shalom, selamat pagi, kekasih Tuhan yang telah mengikuti Victorious Devotion dengan setia. Kembali kita bertemu kembali ya, hari ini oleh anugerahnya. Ya, sebelum kita lebih lanjut, mari kita mengucap syukur kepada Bapa yang baik. Kami memuji, kami bersyukur, kami menyembah-Mu, ya Allah yang hidup, Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Sampai hari ini kami ada dan kami boleh menikmati kehidupan. Kami tahu itu semua berkat Tuhan dan kepercayaan Tuhan. Untuk itu Tuhan, pagi ini sebelum kami melakukan apapun yang kami lakukan hari ini, kiranya kami mau terus merendahkan diri, mencari wajah-Mu dan mendengar suara-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Mari berbicaralah, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, berikan kami roh pengertian dan hikmat daripada-Mu, agar mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami serahkan pembacaan firman hari ini. Amin. Haleluya. Tetap semangat di bulan Juli ini, kekasih Tuhan. Kita terus jalani ya, bahas Unity in the Body of Christ, kesatuan dalam tubuh Kristus. Dan hari ini temanya adalah ikatan kasih. Ikatan kasih ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di atas semuanya itu kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ya, jadi kesatuan dalam tubuh Kristus akan terjadi dalam kehidupan kita, di keluarga, di gereja, ya, orang percaya. Itu satu pengikatnya dari firman Tuhan ini yang kita baca, yaitu kasih. Ya Bapak Ibu, jadi kasih adalah satu ikatan, pengikat yang kuat Bapak Ibu. Bahasa Yunaninya itu adalah avosouos, ya, atau sindesmos, yaitu pengikat yang begitu kuat, ikatan yang menyatukan. Jadi kasih itu adalah pengikat yang kuat, yang mengikat, menyatukan. Jadi ikatan yang menyatukan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya di dunia kita tahu ya, ada banyak organisasi, lembaga, bisnis dunia ini punya ikatan. Kenapa mereka bisa satu? Satu kesamaan, satu tujuan, ya kan? Satu hobi. Jadi ada klub-klub apa? Klub sepeda ontel, satu hobi, ada ikatannya. Nah itu yang mengikat mereka Bapak Ibu, kesamaan tujuan, kesamaan kesukaan, kesepakatan bersama, MOU yang tertuang dalam ADART ya. Gereja juga begitu, ada juga ADART. Nah juga buat negara ada undang-undang, ideologi, bahkan hal tertentu uang juga bisa jadi. Nah dalam hal ini firman Tuhan bilang, kalau kita mau yang mengikat itu begitu luar biasa, yang mempersatukan dan menyempurnakan, itu kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kasih adalah dasar dan pengikat sejati dari kesatuan. Lebih dari tadi itu, lebih dari sekedar kesamaan tujuan, lebih dari sekedar kesamaan hobi, yaitu juga ikatan yang lain, ya, MOU, kesepakatan yang lain. Kasih ini merupakan dasar dan pengikat kesatuan yang luar biasa, yang sejati. Kasih ini gak gampang. Kalau benar-benar kasih yang sejati itu ada, mengikat kita, mempersatukan kita, itu gak gampang diputuskan Bapak Ibu. Ya, saya teringat firman Tuhan juga Pengkhotbah 4 ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang dapat bertahan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kita tahu ini bicara sebetulnya keluarga, bicara tentang ikatan dengan keterlibatan Tuhan di dalamnya. Dan saya percaya Allah itu adalah kasih. Dan kasih itu yang ada mengikat di antara kita, itu mempersatukan kita. Kalau dua atau berapa banyak diikat dengan kasih, itu akan sangat kuat, gak mudah diputuskan Bapak Ibu. Keluarga, gereja, tubuh Kristus, harus ikatannya apa? Bukan hanya sekedar MOU atau ADART. Kalau gereja Betel kita punya tata gereja, bukan itu.
tapi kasih Bapak Ibu ya. Dan yang kedua, kata sindesmos itu menggambarkan simpul yang tak terpisahkan dari satu hubungan rohani. Jadi ada satu keterkaitan satu dengan yang lain yang gak terpisahkan dalam satu hubungan itu, sindesmos. Jadi ya nggak, itulah kasih Kristus. Roma 8 ayat 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu malaikat lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari apa? Dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kasih itu, kasih Allah, kasih Kristus itu adalah pengikat yang mempersatukan kita satu dengan yang lain nih. Kita terikat dengan Kristus, orang percaya yang lain terikat juga dengan Kristus, ya satu dengan yang lain. Akhirnya kita semua bagaikan simpul yang terhubung satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Terikat kuat, nggak bisa terpisahkan. Oleh apa? Kasih Kristus, kasih Allah dalam Kristus Yesus. Sindesmos Bapak Ibu. Jadi itulah, kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kesatuan yang sempurna hanya dalam ikatan kasih agape. Nggak ada yang bisa menyempurnakan. Nggak ada kasih yang sempurna selain kasih agape. Kasih yang lainnya terbatas, bahkan rentan sekali Bapak Ibu untuk putus dan pecah. Bapak Ibu, kasih filio, ya persaudaraan, itu sahabat satu dengan yang lain, itu sedekat-dekatnya satu kali bisa. Bahkan ada sahabat-sahabat juga yang maaf ya, yang menyakiti, bahkan mengkhianati sahabatnya. Itu nyata ada, banyak. Storge, orang tua anak, hubungan persaudaraan darah, itu pun juga tetap memang kuat, itu kuat. Tetapi juga faktanya nyata, gak ada yang sempurna. Apalagi eros, mau menang sendiri, hawa nafsu. Jadi hanya kasih agape, kasih Allah yang sempurna Bapak Ibu, yang bisa mengikat kita menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Mari buka hati kita, izinkan kasih-Nya itu memenuhi kita. Izinkan kasih Kristus itu menghubungkan kita satu dengan yang lain, menjadi satu tubuh, satu kesatuan tubuh Kristus. Bapak Ibu, ya, bukan kasihmu, bukan kasih saya, bukan kasih dari siapa, tapi kasih Allah, yaitu kasih agape yang mengikat, yang mempersatukan, dan yang menyempurnakan kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang tidak bercacat dan bercela. Amin. Mari kita praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada apa-apa, kenakan kasih, jangan emosi. Ya, dalam hidup berkeluarga, kenakan kasih, jangan emosi. Begitu juga dalam pelayanan, dalam gereja, ya, dalam hubungan pertemanan, kenakan kasih, jangan emosi. Ya, jangan kenakan emosi, perasaan, ya, tapi kasih, ya, yang mengikat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami dengar firman-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami. Kami merindukan kasih-Mu, sungguh memenuhi kami. Kasih dari sorga, kasih Allah Bapa yang tak terbatas ya Tuhan. Kau sendiri yang akan melakukannya bagi kami. Penuhi kami Tuhan, ikat kami menjadi satu dalam Kristus. Bapa, urapi setiap kami anggota tubuh Kristus dengan kasih-Mu. Pengurapan kasih mengalir yang mengikat kami menjadi satu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kami kenakan kasih. Kami praktekkan kasih, bukan emosi. Ya Tuhan, tolong kami dalam hidup keseharian, dalam keluarga, dalam bekerja, dengan bermasyarakat. Nyata kasih Tuhan mempersatukan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin.